Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawati, NIM D02203331, kelas Informatika B. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi pertama sampai materi ke-7 guna mengerjakan tugas UTS. Langsung saja, adapun materi yang pertama yaitu konsep dasar K3. Pengertian K3 atau keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Adapun sejarah K3 yaitu abad ke-17 sebelum Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian pada zaman Musai, kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Adapun tujuan K3 yaitu mencegah terjadinya kecelakaan. Kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Ketiga, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Adapun materi yang kedua yaitu peraturan perundangan terkait K3 dasar hukum. Adapun yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kedua Undang-Undang Nomor 14 1969 ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. 3 Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. 4 Undang-Undang Nomor 23 1992 tentang kesehatan. Kelima yaitu Undang-Undang Nomor 3 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Keenam, Undang-Undang Nomor 18 1999 tentang jaminan sosial tenaga kerja tentang jasa konstruksi. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama, Permenaker Nomor 1 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Adapun materi yang ketiga yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Definisi insiden: suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Penyebab kecelakaan: tindakan karyawan tidak aman 88%. Yang pertama, tanggung jawab pengawas. Kedua, tindakan atau kelakuan karyawan, kondisi kerja tidak aman 10%. Pertama, alat perlengkapan yang tidak aman. Kedua, keadaan yang tidak aman. Adapun di luar kemampuan manusia 2%. Yang pertama terjadi karena kehendak Tuhan. Hierarki pengendalian resiko K3. Eliminasi: menghilangkan suatu bahan, tahapan, proses berbahaya. Substitusi: yang pertama, mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta. Kedua, proses menyapu diganti dengan vakum. Ketiga, bahan solvent diganti dengan bahan deterjen. Keempat, proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan rekayasa teknik. 1. Pemasangan alat pelindung meshing guarding. 2. Pemasangan general dan local ventilation. Ketiga,
pemasangan alat sensor otomatis. Adapun pengendalian administratif, yang pertama pemisahan lokasi, kedua pergantian shift kerja, ketiga pembentukan sistem kerja, keempat pelantikan karyawan. Adapun alat pelindung diri yaitu pertama helmet, kedua safety shoes, ketiga air flag atau move, ketiga safety goggles, kelima dan lain-lain. Dan materi yang keempat yaitu alat pelindung diri. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, chemical, semisal biologis, bahan infeksi, OSHA, CDC. Tujuan penggunaan APD: minimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kedua, minimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, cepat lelah. Ketiga, mengamankan tubuh bagian dalam, jantung, paru, hati, dan ginjal. Adapun persyaratan APD, yang pertama, sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi. Kedua, terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut. Ketiga, memiliki konstruksi kuat. Keempat, tidak meningkatkan risiko bagi pemakainya. Kelima, tidak mengganggu lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan. Adapun dasar hukum penggunaan APD yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Kedua, PP 50 Tahun 2015 SMK 3. Adapun ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Men 7 2010 tentang alat pelindung diri. Terakhir, standar ANSI ISIA nomor 289 sampai 1029. Adapun materi yang kelima yaitu bahan beracun dan berbahaya. Menurut Bapedal tahun 1995, B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Adapun dasar hukum, yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1902 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun. Kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 472 Menkes per 5 Nomor 5 1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Adapun yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Adapun materi yang keenam yaitu pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah nyala api baik kecil atau besar, tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Kebakaran terjadi karena 3 unsur yang bertemu. Yang pertama yaitu bahan bakar bertemu BBM atau BBM, udara O2 bertemu O. 3. Titik nyala bertemu C. Kebakaran hanya terjadi jika 3 unsur tersebut bertemu. Adapun titik nyala sering dikatakan sebagai peletup penyebab yaitu pertama gesekan, kedua loncatan listrik, ketiga percikan api, keempat panas, kelima tekanan, dan lain-lain. Pemadaman kebakaran ada 3 tahap pemadaman. Adapun pemadaman kebakaran ada 3 tahap pemadaman kebakaran yang berkaitan dengan tahap-tahap terjadinya kebakaran. Tahap tersebut meliputi yang pertama itu memadamkan api di tahap dini.
B. Mencegah api tumbuh. D. Mengontrol api. Adapun materi yang ketujuh yaitu ergonomi kerja. Ergonomi adalah kejadian integral antara pekerjaan alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman, dan suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Pertama, fokus ergonomi adalah interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal dalam perancangan dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan masa kapabilitas, keterbatasan, dan kebutuhan manusia menjadi pertimbangan utama. Adapun yang kedua yaitu tujuan utama ergonomi, yang bagian A yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Termasuk di sini bagaimana penggunaan alat yang nyaman, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Bagian B adalah mengembangkan keselamatan, mengurangi kelelahan dan stres pengguna yang menyenangkan, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun bagian yang ketiga yaitu pendekatan ergonomi, ialah secara sistematis mengaplikasikan informasi yang relevan tentang kapasitas manusia, keterbatasan, karakteristik, tingkah laku, motivasi untuk mendesain prosedur dan lingkungan yang mereka gunakan. Dan yang materi, adapun yang terakhir yaitu memahami ekonomi gerak ergonomi. Gerakan yang dilakukan pekerja ada kalanya sudah tepat, namun ada pula gerak yang tidak perlu suta laksanakan. Gerak tidak perlu pemborosan tenaga dan energi. Untuk itu perlu kita hilangkan agar tidak memperlambat waktu produksi. Dalam mendesain alat layut, namun metode kerja perlu pertimbangan ekonomi gerak agar tercipta alat layut maupun metode kerja yang mampu mengeliminir gerakan yang tidak perlu, mengkombinasikan gerak menjadi lebih efektif, dan menyederhanakan kegiatan sehingga kebutuhan energi minimal. Jadi penjelasan saya dari materi pertama sampai materi yang ketujuh. Baiklah, bila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.